Pada saat ini, kami akan membahas tentang teknologi basis data. Pada bagian yang pertama, kita membahas tentang konsep dasar basis data. Di sini berisi penjelasan tentang data dan informasi. Pengertian data. Data merupakan aliran fakta atau peristiwa yang mempresentasikan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi atau lingkungan fisik sebelum diorganisir dan disusun ke dalam bentuk yang dapat dimengerti dan digunakan. Yang kedua, ada pengertian informasi. Informasi adalah suatu data telah dibentuk atau diorganisir dan disusun ke dalam bentuk yang bermakna dan lebih berguna bagi manusia. Lalu, apa itu basis data dan sistem basis data? Basis data. Basis data adalah kumpulan data yang terorganisir yang umumnya disimpan dan diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer. Sistem basis data. Sistem basis data adalah komputerisasi sistem penyimpanan data atau basis data. Sekarang kita masuk ke dalam jenis data dalam basis data. Jenis data dalam basis data ada 3. Yang pertama ada data struktur, yaitu data yang dapat diproses, disimpan, dan diambil dalam format tetap. Jenis data ini disimpan dalam bentuk tabel, baris, dan kolom yang normalnya disimpan dalam Excel atau spreadsheet, di mana informasi pada data sangat terorganisir dan dapat dengan mudah diakses dari database dengan algoritma mesin pencari sederhana. Kemudian, yang kedua ada jenis data semi-struktur. Nah, jenis data ini adalah jenis data yang dimasukkan ke dalam sebuah tabel, tetapi skemanya tidak sama dengan tabel biasa yang hanya terdiri dari baris dan kolom. Data semi-struktur mengandung format data terstruktur dan tidak terstruktur. Kemudian yang ketiga ada data unstruktur. Data unstruktur adalah data yang berbentuk tidak dikenal, harus disimpan dengan format khusus karena tidak memiliki struktur yang spesifik seperti jenis data struktur. Raw data dari jenis data ini hanya dapat menghasilkan nilai setelah diproses dan dianalisa. Menyimpan data jenis ini pun memiliki kerumitan seperti memerlukan penggunaan sistem penyimpanan yang memadai seperti database NoSQL. Selanjutnya ada Database Management System. Database Management System atau yang biasa disebut DBMS adalah pengorganisasian dan sistem pengolahan database pada komputer. DBMS ini merupakan software yang dipakai untuk membangun basis data yang berbasis komputerisasi. Dan ada beberapa contoh DBMS yang umumnya dipakai, yaitu MySQL, MS SQL Server, Oracle, Firebird, dan lain-lain. Perintah-perintah dalam DBMS menggunakan dua bahasa, yaitu DDL atau Data Definition Language. Dimanfaatkan untuk membuat maupun memodifikasi struktur dari suatu objek dalam database yang utamanya berbentuk skema. DDL juga berarti kumpulan perintah yang ada dalam struktur query language atau SQL yang memberikan gambaran seputar desain database secara menyeluruh. DML atau Data Manipulation Language mengakses atau memanipulasi data sebagaimana yang telah diorganisasikan sebelumnya dalam model data yang tepat. Perintah-perintah SQL yang digunakan untuk proses pengolahan isi data di dalam tabel seperti memasukkan, merubah dan menghapus isi data, dan tidak terkait dengan perubahan struktur dan definisi data dari objek database. Yang keempat,
Tujuan dan fungsi DBMS atau Database Management System. Tujuan yang pertama, bisa dipakai atau digunakan secara bersama. Yang kedua, kecepatan serta kemudahan ketika mengakses data. Yang ketiga, menghemat ruang penyimpanan data untuk keamanan data. Yang keempat, menghilangkan duplikasi dan inkonsistensi data. Yang kelima, menangani data dalam jumlah yang banyak atau besar. Fungsi. Yang pertama, mendefinisikan data dan kaitannya. Yang kedua, mengubah data atau memanipulasi data. Yang ketiga, keamanan dan integritas data. Yang keempat, recovery atau perbaikan dan akurasi data. Yang kelima, data dictionary. Dan yang terakhir adalah untuk performance kerja. Bagian yang kelima, kita membahas tentang istilah-istilah dalam DBMS. Yang pertama, ada entity, adalah orang, tempat, kejadian, atau konsep yang informasinya direkam. Contohnya, siswa, buku dan pembayaran pada bidang kemahasiswaan. Yang kedua, pasien, dokter, obat dan kamar pada bidang kedokteran. Yang kedua adalah atribut. Setiap entitas mempunyai atribut atau sebutan untuk mewakili suatu entitas. Atribut siswa misalnya no BP, nama, alamat, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu field. Field merepresentasikan suatu atribut dari record yang menunjukkan suatu sistem data, misalnya nama, alamat, dan sebagainya. Yang keempat, karakter. Karakter merupakan bagian data yang terkecil, dapat berubah karakter numerik, huruf, ataupun karakter-karakter khusus yang membentuk suatu sistem data. Dan yang kelima yaitu record. Record adalah kumpulan dari field membentuk suatu record. Record menggambarkan suatu unit data individu tertentu. Dan yang keenam, file terdiri dari record-record yang menggambarkan suatu kesatuan yang sejenis. Misalnya, file mata kuliah berisi data tentang semua mata kuliah yang ada. Dan yang ketujuh, data value atau nilai atau isi data. Data value adalah data aktual atau informasi yang disimpan pada tiap data elemen atau atribut. Contoh data value untuk atribut nama mahasiswa adalah Sutrisno dan Budiman. Dan yang terakhir ada tuple. Tuple adalah kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entiti secara lengkap. Satu record mewakili satu data atau informasi tentang seseorang. Sekarang kita masuk ke dalam komponen dalam DBMS. Yang pertama ada file manager komponen yang mengelola ruang di dalam disk dan juga struktur data yang digunakan untuk merepresentasikan informasi yang tersimpan pada disk. Kemudian ada database manager komponen yang menyediakan interface antar data low level yang terdapat pada basis data dengan program aplikasi serta query yang diberikan ke suatu sistem. Kemudian ada query processor komponen yang berfungsi menerjemahkan perintah dalam bahasa query ke instruksi low level yang dapat dimengerti database manager. Kemudian ada DML precompiler komponen yang mengkonversi perintah DML yang ditambahkan pada suatu program aplikasi ke pemain prosedur normal dalam bahasa induk. Kemudian ada DDL compiler komponen yang mengkonversi berbagai perintah DDL ke dalam sekumpulan tabel yang mengandung metadata. Sekarang kita masuk ke relasional dalam basis data. Model data relasional adalah suatu model basis data yang menggunakan tabel dua dimensi yang terdiri atas baris dan kolom untuk menggambarkan sebuah berkas data. Keuntungan model data relasional, yang pertama ada bentuknya sederhana, yang kedua mudah melakukan berbagai operasi data seperti query, update, edit, dan delete. Dan ini contoh tabel dan keterhubungannya. Ada tabel MHS dan MKUL.
Bagian yang ke-8 yaitu tentang contoh model basis data. Contoh model basis data yang pertama yaitu model basis data hierarki, di mana data serta hubungan antara data direpresentasikan dengan record dan link atau pointer, di mana record-record tersebut disusun dalam bentuk tree atau pohon, dan masing-masing node pada tree tersebut merupakan record atau group data elemen dan memiliki hubungan kardinalitas 1:1 dan 1:1. Di sini contoh gambar dari model basis data hierarki. Yang kedua, kita masuk dalam model basis data network atau jaringan. Model basis data network atau jaringan adalah model di mana data dan hubungan antar data direpresentasikan dengan record dan links. Perbedaannya terletak pada susunan record dan linknya, yaitu network model menyusun record-record dalam bentuk graf dan menyatakan hubungan kardinalitas 1:1, 1:m, dan n/m. Terakhir yaitu model basis data relasional atau paling banyak yang digunakan, di mana data serta hubungan antar data dipresentasikan oleh sejumlah tabel dan masing-masing tabel terdiri dari beberapa kolom yang namanya unik. Model ini berdasarkan notasi teori hubungan atau set teori, yaitu relasi. Di sini bisa kita lihat contoh model basis data relasional. Di sini ada atribut, tuple, dan relasional. Istilah dalam model data relasional, relasi atau relasional, relation adalah sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Di sini juga ada atribut, yaitu contohnya nom, HS, nama, alamat, dan IPK. Itu atribut yang memiliki arti kolom pada sebuah relasi atau kolom. Dan juga yang ketiga yaitu tuple atau baris pada sebuah relasi atau record. Kita masuk pada bagian terakhir yaitu relational key. Kita masuk pada yang pertama yaitu super key. Satu atribut kumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah tuple di dalam relasi, satu atau lebih field yang dapat dipilih untuk membedakan antara satu record dan record lainnya. Yang kedua yaitu candidate key, atribut di dalam relasi yang biasanya mempunyai nilai unik atau super key dengan jumlah field yang paling sedikit. Maka candidate key-nya adalah npm, nama, dan alamat, karena hanya terdiri dari satu field saja. Yang ketiga yaitu primary key, candidate key yang dipilih untuk mengidentifikasi tuple secara unik dalam relasi, maka primary key yang dipilih adalah npm atau unik, tidak ada npm yang sama. Yang keempat yaitu alternate key, candidate key yang tidak dipilih sebagai primary key, maka candidate key-nya nama dan alamat. Yang terakhir yaitu foreign key, atribut dengan domain yang sama yang menjadi kunci utama pada sebuah relasi, tetapi pada relasi lain atribut tersebut hanya sebagai atribut biasa.